Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ardi Pradana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis wilayah dengan potensi kebencanaan yang saya bagi menjadi dua, yaitu bencana banjir dan kekeringan. Di sini saya akan menganalisis menggunakan aplikasi ArcGIS. Dan ada beberapa data yang dibutuhkan untuk menganalisis potensi kebencanaan ini, yaitu ada data SRTM, kemudian citra Landsat, terdapat BIN 3, BIN 4, BIN 5, BIN 7, BIN 10, dan BIN 2. Kemudian ada NDBI, NDVI, curah hujan, dan LST. Nah, kemudian setelah menyiapkan dari data-data berikut, kita dapat melakukan langkah yang pertama, yaitu menganalisis dari potensi banjir, di mana kita dapat menghitung jejak potensi genangan dengan perintah. Kita dapat membuka ArcGIS Toolbox, kemudian membuka Spatial Analysis Tools, lalu pergi ke Map Algebra, kemudian Raster Calculator, klik 2 kali. Nah, yang pertama kita akan menghitung NDWI 1 dengan rumus BIN 5 yang sudah terkoreksi dikurangi BIN 7 kurung tutup, kemudian dibagi BIN 5 ditambah BIN 7. Nah, untuk nama datanya dapat kita ubah menjadi NDWI 1. Lalu dapat kita oke. Kemudian hasilnya akan seperti ini karena saya sudah menghitung BIN 3 sudah terkoreksi, dikurangi BIN 5 kurung tutup, dibagi BIN 3 ditambah BIN 5 kurung tutup, kemudian kita ubah namanya menjadi NDWI 2, lalu kita oke. Akan muncul hasil seperti yang berikut. Kemudian yang terakhir, mencari NDWI 3, di mana kita masukkan rumus BIN 3 yang telah terkoreksi dikurangi BIN 7, kemudian dibagi BIN 3 ditambah BIN 7, lalu kita ubah nama penyimpanannya NDWI 3, lalu kita oke. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita mencari NDWI, selanjutnya kita dapat membuat peta aspek dan peta hillside. Jadi yang didapat dengan bahan SRTM Karanganyar, karena merupakan wilayah studi, dan dimana praktik saya dan wilayah studi saya merupakan Kabupaten Karanganyar. Kemudian langsung saja menuju ArcGIS Toolbox, kemudian 3D Analysis Tool, kemudian Raster Surface, kita klik yang aspek 2 kali, kemudian kita input data SRTM Karanganyar. Kita masukkan,
Kemudian untuk save-nya kita ganti saja menjadi aspek SRTM Karanganyar. Kita oke. Akan muncul hasil seperti berikut. Kemudian dilanjutkan health set. Klik 2 kali. Inputnya masukkan SRTM Karanganyar. Biarkan sesuai default. Kita ubah saja namanya. Visit SRTM lalu kita oke, kemudian akan muncul seperti berikut. Nah, ini merupakan tampilan dari healset. Nah, setelah itu kita dapat melakukan reclassify dari data tersebut, healset dan aspek, yang mana dengan perintah kita membuka Spatial Analysis Tools, kemudian kita pilih reclass, kemudian reclassify. Yang pertama kita mengolah dari yang aspek terlebih dahulu. Kita masukkan, kemudian value-nya sudah, classify. Kita pilih equal interval, kita pilih 5 saja, kemudian kita oke. Nah, dari value ini nilainya kita balik menggunakan reverse new value. Klik. Kemudian kita beri nama class, kemudian kita oke. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita reklasifikasi yang satunya, yaitu health set, classify, equal interval sama yang tadi. Kemudian kita pilih kelasnya 5, kita oke. Kemudian sama, kita balik nilainya. Kemudian kita ubah namanya. Class fill shape, lalu kita oke. Kemudian hasil reclassnya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat mengolah SAP curah hujan, di mana kita akan mengonvert menjadi raster, di mana dengan perintah kita menuju ke conversion tools, kemudian to raster, kemudian polygon to raster. Klik 2 kali, kita input curah hujan, fieldnya kita ganti C hujan, namanya kita ganti curah hujan aktif. Hujan aktif, kita default saja, kemudian kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian dari curah hujan aktif tersebut kita dapat melakukan reclass. Ya, seperti biasa, R2Box, Spatial Analysis Tools, reclass, kemudian kita pilih reclassify. Kita masukkan dari yang curah hujan aktif, sudah. Kemudian
langsung saja kita urutkan dari maaf. Jadi untuk yang nilai yang terbesar ini kita poinkan 5, kemudian yang ini 4, 3.500, 3.000, ini 3, kemudian ini 2, benar, kemudian ini 1. Lalu kita ubah namanya hujan. Kemudian kita oke, akan muncul seperti ini, dan ini merupakan klasifikasinya. Oke, kemudian setelah reklasifikasi curah hujan, kita dapat melanjutkan untuk melakukan reklasifikasi dari hasil NDVI. Jadi kita menggunakan NDVI 3. Langsung saja Spatial Analysis Tool, kemudian kita reclassify. Di sini kita masukkan input dari NDWI yang 3, di mana NDW3 ini yang paling bagus sebagai analisis jejak genangan banjir. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Kita pilih saja equal interval, kita pilih 5, kemudian kita oke. Lalu untuk namanya bisa kita ubah DWI3, lalu klik OK. Akan muncul reclass hasil seperti ini. Nah, kemudian yang langkah terakhir dalam analisis potensi banjir ini ialah overlay. Nah, langsung saja menuju overlay. Kita masuk ke weighted overlay. Nah, di sini kita menginput dari reclass aspek. Kita masukkan terlebih dahulu, kemudian potensi reclass NDWI kita masukkan. Reclass curah hujan kita masukkan, kemudian LZ kita masukkan. Nah, dari keempat ini curah hujan memiliki peran yang sangat penting dalam analisis ini. Maka dari itu menurut ketentuan bahwa curah hujan itu memiliki nilai 40. Kita beri nilai 40, dan untuk yang lain influence-nya kita beri nilai 20. Berikut. Nah, kemudian untuk from-nya kita masukkan 1, dan untuk to-nya kita masukkan 5. Kemudian namanya dapat kita ubah menjadi potensi banjir. Langsung saja kita oke, dan kemudian tunggu hasil klasifikasinya. Nah, hasil overlay-nya seperti ini. Di sini dijelaskan bahwa untuk nilai yang 4 ini potensi banjirnya cukup tinggi, dan yang nilai 1 ini, yang merah ini adalah potensi yang rendah. Dan apabila dilihat dari Kabupaten Karanganyar sendiri didominasi oleh nomor 3, di mana sebaran warna hijau muda atau hijau pucat ini hampir ada di seluruh kawasan atau daerah dari Kabupaten Karanganyar. Dan itu merupakan analisis dari kebencanaan banjir. Kemudian setelah itu kita dapat melanjutkan untuk melakukan analisis dari kekeringan. Nah, langsung saja kita langsung melakukan perhitungan dari NDDI, yang mana kita
hitung dengan raster kalkulator dengan rumus NDVI dikurangi ND W dan I 3, kemudian kurung tutup dibagi NDVI ditambah NDWI 3 kurung tutup. Nah, kemudian nama save-nya bisa kita ubah NDDI. Kemudian kita oke saja, lalu dan ini merupakan hasilnya. Kemudian untuk melakukan perhitungan DDI, kita dapat melakukan perhitungan pada raster kalkulator, kemudian kita masukkan rumus bin 5 yang sudah terkoreksi dikurangi bin 4 yang sudah terkoreksi, kemudian kurung tutup dibagi bin 5 yang sudah terkoreksi dikurangi bin 7 dan kurung tutup lalu bisa kita ubah namanya menjadi DDI. Langsung kita oke saja, dan ini merupakan hasil dari perhitungannya. Lalu ini merupakan langkah terakhir, yaitu mencari TVI dengan raster kalkulator. Kita masukkan rumus LST, kemudian dibagi dengan 2,5 dikalikan dengan B5 B5 kurangi B4 untuk dibagi B5 ditambah 6 dikali dikurangi dengan 7 kali B2 ditambah dengan 1, kemudian kurung tutup 3 kali. Kemudian namanya bisa kita ubah menjadi DI. Lalu kita oke saja, maka hasilnya seperti berikut. Nah, dapat dilihat hasilnya muncul seperti ini. Nah, kemudian ini merupakan nilai low dan high. Di sini nilai terendahnya adalah negatif 1,96895, dan untuk nilai yang tertingginya high-nya adalah 91396,9, yang artinya semakin tinggi value maka semakin tinggi pula potensi kekeringan pada daerah tersebut. Nah, bisa dilihat daerah yang memiliki kekeringan tinggi berada pada daerah yang berwarna putih. Nah, dari dua identifikasi yang sudah saya lakukan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Kabupaten Karanganyar ini masih termasuk dalam kategori aman dalam bencana banjir ataupun dari bencana kekeringan. Mungkin cukup sekian dari praktikum yang sudah saya paparkan ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Gilang Ardi Pradana. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.